Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Saya Justina Yani dari lingkungan Santa Paulina, Paroki Kalideres. Besok hari Minggu kita akan merayakan peristiwa Pantekosta. Dan kita semua tahu Pantekosta peristiwa di mana Roh Kudus turun atas para rasul, para murid dicurai Roh Kudus. Mari kita buka bersama-sama Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1 sampai dengan 4. Ketika tiba hari Pantekosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dalam Perjanjian Lama kita tahu Pantekosta diperingati oleh bangsa Yahudi sebagai hari di mana Musa menerima 10 perintah Allah di Gunung Sinai. Sedangkan dalam Pantekosta Perjanjian Baru, kita tahu bahwa Roh Kudus turun atas para rasul ketika mereka berdoa dalam satu rumah. Berkumpulnya orang percaya, maka Roh Kudus dicurahkan. Kita tahu setelah Pantekosta, maka para murid berani keluar dari kehidupannya. Keluar dari ruangan itu, pergi mewartakan kabar sukacita, mewartakan Injil ke seluruh dunia. Dan juga dalam bacaan ayat 8 dan 9 dikatakan, orang-orang mengatakan, loh bukankah mereka orang Galilea, tetapi kok mereka bisa berbahasa Persia, bahasa Yudea, bahasa Asia. Jadi ada bahasa baru dari para murid sehingga bisa dimengerti oleh orang lain. Jadi ketika para murid dicurai oleh Roh Kudus, ada bahasa yang bisa dimengerti oleh orang lain. Seharusnya kita juga seperti itu. Ketika kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, ada bahasa lain, bahasa yang bisa dimengerti orang lain, bukan bahasa seperti yang kita inginkan. Seperti apa sih rasanya dicurai oleh Roh Kudus? Kepenuhan Roh Kudus itu seperti apa? Saya yakin dan percaya bahwa Roh Kudus itu bukan hanya tercurah pada saat Pantekosta, tapi sampai saat ini pun Roh Kudus tetap bekerja bagi orang yang mau membuka hati, yang mau dipimpin, yang mau dituntun, yang mau dibimbing oleh Roh Kudus. Perubahan yang terjadi ketika orang menerima Roh Kudus adalah dari cara hidupnya, baik perkataannya, tindakannya, maupun perbuatannya. Kalau dulu mungkin dia emosi, pemarah, tidak bisa mengampuni, berpikir hanya untuk dirinya sendiri, ya kan? Tutur katanya tidak baik, mulutnya terlalu rame, sering gosipin orang. Atau kalau kita lihat orang yang sudah jengkel, biasanya dia menulis di status Facebooknya. Tapi kalau orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus, akan terlihat dari tingkah lakunya, dari kata-katanya, dari perbuatannya. Kalau dulu dia sulit mengampuni, maka setelah kepenuhan Roh Kudus dia akan mudah untuk mengampuni. Dia akan punya empati. Kalau yang dulu orang kikir, maka dia akan menjadi bermurah hati. Tapi memang itu tidak gampang, perlu proses. Tidak seperti membalikan telapak tangan. Kadang-kadang kalau kita mengikuti perayaan Ekaristi, seringkali kita berdoa Bapa kami mengampuni orang yang bersalah. Tetapi pada kenyataan di dalam kehidupan kita, sulit sekali untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Apalagi kalau orang itu sudah berbuat kesalahan berulang-ulang. Kalau kita mengatakan, ayo sudah ampuni saja. Dia bilang, iya sudah diampuni. Tapi untuk lihat mukanya sorry ya. Berarti Anda belum mengampuni. Memang tidak gampang, perlu proses. Tapi dengan pertolongan Roh Kudus, kita akan dimampukan untuk berbuat lebih lagi. Ya kan? Seperti para murid, ketika mereka kepenuhan Roh Kudus, mereka keluar, mereka pergi. Bukankah di dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 8,
Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi Tuhan minta kita itu bersaksi, menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Kalau sekarang kita tidak mungkin keluar dari seperti para rasul keluar dari rumah tempat mereka berdoa, mereka pergi ke seluruh dunia mewartakan Injil. Saat ini tidak mungkin. Dalam saat pandemi seperti ini kita tidak mungkin keluar ketemu orang menasihatin, ayo bertobat, bertobat. Nanti malah ketularan COVID, iya. Tapi banyak hal yang bisa kita lakukan selain hanya dengan kata-kata. Dengan empati, melihat orang susah kita tidak lagi tertawa, tapi kita ikut juga bersedih bersama mereka. Itu yang diharapkan oleh Tuhan ketika kita kepenuhan Roh Kudus. Ada perubahan hidup, ada perubahan sikap yang Tuhan mau. Iya kan? Dan kita harus mampu untuk bisa memungsikan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Menuntun kita, membimbing kita. Bagaimana caranya supaya kita tahu bahwa apa yang Roh Kudus inginkan dalam kehidupan kita? Baca kitab suci. Baca kitab suci, renungkan apa sih yang Tuhan mau. Banyak orang mengatakan bahwa saya sudah baca kitab suci, setiap hari saya baca kitab suci, tapi saya kok tidak pernah bisa mengerti. Dalam 10 hari ini kita novena Roh Kudus, dan kita ada satu doanya, berilah kita roh pengertian, turunlah atas kita roh pengertian. Kenapa kita sebelum baca Alkitab kita tidak berdoa mohon Tuhan memberikan roh pengertian agar kita mengerti apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan mau, bukan kita yang mau. Dengan membaca kitab suci, dengan tuntunan Roh Kudus kita dimampukan bukan hanya mengerti, memahami, tapi kita bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan tuntunan Roh Kudus, kita lebih lagi mewartakan firman Tuhan bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan kita. Terkadang kita lebih berpikir dengan cara pikir kita, bukan dengan cara pikir Tuhan. Waktu awal-awal COVID-19, saya diserahin oleh seorang teman 500 baju APD untuk disumbangkan. Dan saya teringat di Keuskupan Agung Jakarta ada seorang Romo yang membagi-bagikan baju APD. Dan saya mengatakan kepada Romo itu bahwa Romo ini ada 500 baju APD yang siap, silahkan Romo bagikan. Saya pikir baju itu akan saya serahkan ke Romo di Keuskupan dan setelah itu urusan Romo. Ternyata Romo itu bilang begini, boleh nggak Bu, baju ini 300 dikirim ke Timika, 200 dikirim ke Jogja. Dan ini kontak person pesawat Garuda untuk bisa dikirim ke Timika. Dan saya menghubungi pihak Garuda untuk menanyakan berapa biaya untuk bisa mengirim 300 baju APD. Ternyata setelah dihitung-hitung biayanya cukup besar. Saya pikir daripada mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk mengirimkan baju ini ke Papua yang saat itu sudah lockdown, lebih baik baju ini dibagikan saja di Jakarta. Toh di Jakarta juga masih banyak rumah sakit yang membutuhkan. Karena dengan biaya yang cukup besar, sejujurnya saya katakan saya tidak mampu. Saya bilang dengan Romo terlalu mahal biayanya. Jadi lebih baik baju ini dibagikan saja di Jakarta. Romonya bilang tidak bisa Ibu. Di Timika itu rumah sakitnya sangat membutuhkan. Mereka sudah ada pasien yang positif corona dan saat ini baju APD-nya hanya ada 15. Jadi saya mencoba lagi menghubungi pihak Garuda, bisa nggak untuk mendapatkan harga khusus? Ternyata nggak bisa. Saya mencobai lagi menghubungi beberapa ekspedisi, harganya tetap mahal. Dan Romo bilang coba bicara dengan pihak rumah sakit di Timika. Dan mereka mengatakan betul sudah ada pasien positif corona di rumah sakit itu dan mereka tinggal 15 saja baju APD-nya. Dan mereka sangat membutuhkan. Wah, saya pikir bagaimana ya, biaya cukup besar. Dan ketika saya bicara lagi dengan orang yang memberikan baju itu, dia bilang, saya serahkan ke Bu Justin saja, terserah baju itu mau diberikan kemana. Karena beliau tidak mau mengeluarkan dana lagi untuk biaya pengiriman.
semalaman saya tidak bisa tidur, saya cuma bilang, Tuhan tolong supaya baju ini bisa terkirim. Besok pagi ketika saya selesai berdoa dan saya membuka HP, saya melihat ada satu WA dari salah seorang bapak. Dia mengirimkan cerita pendek, dan bapak itu sudah 2 tahun tidak pernah menghubungi saya, kami tidak pernah berkomunikasi. Dan saya teringat bahwa bapak ini adalah seorang pengusaha di Timika, dan dia memang orang Jakarta tapi punya usaha di Timika. Dan saya tanya apakah ada di mana beliau, dan saya mengatakan bahwa saya mau mengirimkan baju APD tapi saya kesulitan dengan biaya yang cukup besar. Dan beliau mengatakan, oh ibu silakan titip saya, karena saya mendapat bantuan dari salah satu perusahaan tambang di Timika untuk bisa mengirimkan bantuan untuk Timika tanpa harus mengeluarkan biaya. Coba bagaimana itu Roh Kudus bisa memimpin, menuntun sampai barang itu bisa terkirim tanpa harus keluar biaya. Kalau menurut pemikiran saya bilang sudah tidak usah dikirim. Itu pemikiran saya. Kenapa harus keluar biaya mahal-mahal hanya untuk mengirimkan baju APD? Tapi Tuhan bilang tidak bisa kirim. Dan Roh Kudus menuntun. Ini loh, yang orang yang sekian lama tidak pernah berkomunikasi, Tuhan kirim. Dan akhirnya saya bisa mengirimkan baju APD itu ke Timika tanpa harus mengeluarkan biaya. Itulah salah satu tuntunan Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus bekerja dalam kehidupan saya. Dan masih banyak hal-hal lain selama masa COVID ini, saya sangat merasakan Roh Kudus menuntun saya apa yang saya haruskan, yang harus saya lakukan. Bukan hanya berpikir untuk diri saya sendiri, mengurung diri dalam rumah, tidak berbuat apa-apa. Ada hal-hal yang bisa saya lakukan tanpa saya harus bersentuhan dengan orang lain. Dan Roh Kudus yang memampukan buat ini, buat itu. Jadi apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus? Menjadi saksi Kristus sampai ke ujung dunia. Menjadi saksi Kristus bukan hanya dengan kata-kata. Saya sering mengatakan bahwa perbuatan kita suaranya lebih nyaring daripada kata-kata. Kalau kita sudah dipenuhi Roh Kudus, kita akan melakukan banyak hal sesuai dengan kehendak Tuhan. Baca firman Tuhan, kita akan tahu apa yang Tuhan mau hari ini kita lakukan. Menjadi lebih baik, lebih peduli, lebih empati. Menjadi saksi Kristus bukan hanya di gereja saja dengan orang-orang seiman, bukan. Tetapi dengan siapapun yang kamu jumpai. Mau dia agama apapun, suku apapun, kalau memang dia perlu dibantu, ya kita bantu. Itulah menjadi saksi Kristus. Bukankah Tuhan mengatakan, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Bagaimana kita bisa menyatakan iman kita kalau perbuatan kita tidak sesuai dengan iman kita? Jadi perlu sekali kita membaca kitab suci supaya kita tahu apa yang Roh Kudus mau. Dan biar kita membuka diri kita supaya sungguh Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Mari kita membuka hati untuk karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Mari kita periksa apakah kita sudah tercurah oleh Roh Kudus sehingga akan nyata dalam tingkah laku perbuatan kita. Atau masih ada kuda liar yang hidup di dalam diri kita sehingga kita mau melakukan apa saja sesuai dengan keinginan kita, bukan lagi keinginan Tuhan, bukan lagi keinginan Roh Kudus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.